gue belajar ini ya gue harus ngelakuin ini. Tuh. Bukannya kita sombong juga orang-orang yang berada di rumah Rey. Kita juga punya PDH masing-masing. Ini ada nih yang satu gitu, pengen gua golin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast rumahan. Tetetetet. Jeng jeng jeng. Jus. Gue minta tuh nanti editnya ada musiknya ya. Ntar kita edit gitu. Ya. Aduh, ini kita Apa? pertama kali podcast ya pertama kali podcast. Tentang ngebahas rumah Rey. Ini pertama kali. Kemarin kita sudah bahas rumah yang disewakan. Dan sekarang akhirnya kita ketemu momennya untuk memperkenalkan apa sih itu rumah Rey. Dan siapa-siapa yang ada di rumah Rey? Ada apa aja di rumah Rey? Yo, mari kita bahas. Aku siapa? Aku gak kebagian ngomong. Tektok. Waduh, gimana sih? Ini gagal nih jadi MC. Bukan latihan MC latihan. Yo, gimana nih bro? Oh, bro. Gimana coba? Apaan MC wedding? Apaan sih? Tayo. Jadi sebenarnya kita ini ngobrol-ngobrol santai juga. Iya. Maksudnya gak serius-serius Nggak tadi. Nggak serius-serius. Kalau kita kebanyakan serius nanti bubar. bener serius aja bubar. Iya kan terlalu lagi. Kalau dia terlalu serius kayak gini ya coba kalau cari canda. Nanti dibahas kan. Gak boleh. Ampun Bang Candil. Kalau nonton. Hari ini kita bakal banyak hal yang dibahas. Banyak hal yang bahas yang berhubungan dengan rumah Rey. Dari awal pertemuan, apa arti nama kita, ada siapa saja di rumah Rey, ada apa aja di rumah Rey, ruangannya seperti apa. Tapi kalau masalah ruangan, kalau mereka nonton film yang kemarin kita bahas tuh, film yang horornya Rizky ya, Iya. Rizky-nya jadi Horor saya. judulnya Man ya, judulnya Iya, Man. Man. Jadi lu bakal bisa ngeliat rumah Rey dulu itu kayak gimana dan sekarang seperti apa. Tes dulu bro. Sama tujuannya dan selamat datang di rumah Rey. Itu di akhir nanti selamat datang ya. Welcome. Selamat. Ya sebelum kita memasuki tentang perkenalan itu semua, berarti kita memperkenalkan Benar diri dulu. ya. Dan mungkin kan teman-teman nggak tahu nih kenapa kita ini bisa bertiga tahu-tahu kan maksudnya Mungkin. bertemu ya maksudnya kita bertemu Berarti ada mungkin, pertemuan. mungkin ada suatu pertemuan kan. Ada pertemuan. Mungkin kalian juga ingin tahu kan gimana gitu kan. Gak usah tahu dah lu pada lah. Lupain juga ada lu. Harusnya dia nanti yang dia serukan kita. Kita manual aja nggak apa deh. serba Manual. Oke, kita bahas dulu pertemuan. Jadi pertemuan awal gua bertemu Acil. Kamu sebagai siapa? Gua Niswan sebagai apa? Sebagai apa anjing? Gua tukang di rumah Rey. Karena kita bahasnya tukang ya. Karena kita nggak mau disebut owner, kita nggak mau disebut apa, tapi semua atau Yang mungkin bergelut di rumah Rey itu nyebutnya tukang. Karena ini semua titipan. Apapun itu kita namanya tukang. Ya, gua tukang di rumah Rey. Ada Halo, gua Ahmad Riyadi, suka dipanggil Acil. apa ul juga lu? Pak Ul. Gua juga di Acil. sini sebagai tukang, Tukang. dan ini di sebelah gue. Gue Rizky Ganeca, biasa dipanggil sayang. Si anjing. Terlalu lama ini jadi aduh. Wah, gak usah bahas nanti, gak usah bahas. Oh iya udah, jangan bahas nanti. sekarang lah kita lah ya. Gak boleh lah. Gak boleh. Sama lah, gue juga sebagai toekang. Toekan, kita pakai E ya. Ya pakai E karena kita jadul banget. Ya, jadul. Gua mau ngasih tahu dulu nih pertemuan gua ketemu Rizky dan ketemu Acil. Pertama gua ketemu Acil itu di kampus dan dia nih adik kelas gua. Halo Bang Gelar. Kakak. Senior banget Gua dia Acil ini adik kelas gua. Acil ini kelas gua di lu semester apa? Mau tahun masuk kapan sih? 2015. 15, gua 2013 beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Itu ketemu Acil, wah panjang banget ketemu Acil. Sampai hal-hal jelek dan hal-hal baik ketemu sama Acil. Gua ketemu Rizky itu ditemukan oleh Dia. si Acil nih, ketemuin sama Acil. Sama Ancel. Angkel. Oh,
sama Acil, temen nama Rizky. Baru ya Ki? Baru lah, kita nggak lama lah ya. Nggak lama ya kita bisa jangan jadi cinta lah. Mungkin first sight love itu ya gitu. Ya kan ada pepatah bilang the first love never forget. Pertama-tama pernah terlupa. Astagfirullah. Itu awal pertemuan gua sama Acil. Acil tuh gua gimana Acil? Ya dulu kita pertama kali ketemu sih di kampus, dan terus gue juga ikut organisasi yang kebetulan satu organisasi yang dipimpin oleh Gua nggak mimpin waktu itu, gua udah turun. Udah lengser ya. Udah lengser. Dipimpin sama dipimpin ada di bawah dia. Keren gue ketemu lu lagi bawa buku tabrakan terus. Ngeri gak punya barang. Keren banget itu. Ngeri. Tahu-tahu ada lagu aja, keren. Astagfirullah. Gila. Wah. Ya, terus sama jenis gua. Astagfirullah. Nah, jadi begini pertemuan pertama kali kita setelah ketemu tapi kita kenal dan berjalan kita dengan proses kita masing-masing bertiga. Pertama kali sebelum adanya rumah Re ini kita gua ketemu sama doi atau abang gua. Abang Iya. Atau om. Iya, waktu itu guys sebenarnya kita masih bergelut di dunia masing-masing, bukan dunia masing-masing ya, karena aktivitasnya masing-masing. Pertemuan kita itu waktu dulu gue ketemu sama Acil, jadi rumah Ray itu terbentuk itu sebelum ada Rizky. Rizky belum lahir waktu itu. Masih Baru dalam netes embrio. anjing. Masih Embrio. pembuatan. Masih pembuahan. Jauh, gak boleh. Nanti ada kecil, gak boleh nonton juga. Waktu itu ketemu sama Acil di lapaknya, jadi waktu itu Acil punya lapak. Dan gue masih bolak-balik Jakarta, dan gue masih kerja di salah satu perusahaan Ternama geblek ya tuh. Enggak perusahaan ternama, ada perusahaan sesuatu. Dia lagi belajar sombong kan. Terus ketemu sama Acil di lapak dia, waktu itu dia masih jualan tanaman. Garden dong. Iya kan. Masih jual garden kan nggak mungkin. Masih jaga garden. Nah, disitulah ketemu karena emang satu hati satu frekuensi. Ngeri lagu soalnya satu hati satu frekuensi. Astagfirullah. Udah ketemu tercetuslah rumah Re. Dengan panjang lebar lah, pokoknya kita ngomongin panjang banget. Kalau dibahas di sini nggak cukup juga. Nggak cukup, gua nggak bisa. Jikalau tinta di laut, laut jadi tintanya. Udah lu jelasin tuh apaan tuh rumah Re ini. Sebenarnya ada di IG. Lu males lu. Setelah kita bertemu nih berdua, terus ada lagi satu orang bertiga tuh, hingga akhirnya dia hingga akhirnya dia mental dalam prosesnya gitu. Seleksi alam berpengaruh. Jadi tadinya awalnya kita jadi bertiga. Pertemuan kita itu ada berdua dan jadi bertiga. Tapi yang satu orang ini setelah kena seleksi alam, ya sudah kita terus berjalan sampai lahirlah generasi milenial. Masih golden boy. Tapi umur lu berapa Ki? 23 kayaknya sih. Masih 23 kayaknya sih. 24 kayaknya. 23. Sebenarnya juga Rizky baru-baru gitu mas, cuman karena partisipasi dia sangat besar gitu. Kita menghitung-hitung akumulasi ya. Akumulasi dari pergerakan sampai bangun tidur gitu ya. Pakai sempak berapa kali? Gua di mos pakai besek. Buset, gua nggak gitu ya. Nanti kita jaga apa nih? Enggak. Jelek. Ada timbul obrolan dari gua dan Iswan untuk gimana nih si Rizky, soalnya dia udah menurut kita udah recommended buat dia masuk ke rumah gitu. Asik. Jadilah Gue terharu itulah perjuangan kalau misalkan kita membuktikannya dengan gerak dan tingkah laku, ya itulah hadiahnya. Bukan karena si rumah ini the best banget atau apalah gitu, kita menghargai proses produktifnya. Iya, gitu lah. Kita nggak mungkin langsung melihat terus mengambil, nggak.
Enggak. Singkat ceritanya seperti itu tuh. Kalau lu pengen tahu ceritanya lagi datang ke sini. Datang ke sini ntar cerita gue Dengan ceritain. ala kadarnya sih. Nah, itu tadi perkenalan orang-orangnya. Ada tukangnya Rizky, Acil, dan gua. Setelah gua mau bahas rumah Re-nya. Kenapa kita menamakan rumah Re? Ya. Sebenarnya ada nama panjangnya, namanya ada Rumah Re Produksi. Cuman kita menyebutnya Rumah Re karena Re itu artinya kata ulang atau kan kembali. Jadi ada recycle, terus ada Ulang. nah, mendaur ulang, terus ada reduce, ada basically Bicycle. Kalau beda aja. Ya, ada kata re, di situ ada juga ada produksinya. Jadi rumah re itu kembali ke rumah atau rumah yang kembali mengulang. Ada produksinya dari rumah reproduksi, rumah yang kembali diproduksi secara terus menerus, secara terus mengulang. Itulah arti rumah re. Jadi kita adalah orang-orang yang benar-benar produktif. Tapi sebenarnya yang dibilang produktif kita enggak juga. Enggak sih, enggak dibilang produktif. Kita juga masih punya rasa malas. Iya, males ada. Sering. Normal sih. Normal. Iyalah. Cuman kenapa kita bisa mengambil dan mengakumulasi bahwa rumah re ini pantas nih buat kita karena kita punya bagian-bagiannya. Kita punya bagian-bagian dibilang serakah mah iya kita serakah. Apa? Serakah habis. Dan kalau Rakus. dibilang iya rakus dengan kita itu yang mengejar-ngejar dunia, bukan sih. Dunia adalah candu. Nanti gue dimarahin sama Alwi. Dunia adalah candu, emang benar-benar kita gimana ya ngejar dunia juga nggak boleh ngejar. Kritik Nah, ayo lihat di sini. Itu udah siapa kritiknya kita promosiin sekalian. Enggak ada labelnya nih. Iya, nggak ada labelnya. Enggak ada sponsor. Lo kalau kita ngomongin kenapa kita menciptakan rumah re, bukan karena kita mengejar dunia juga sebenarnya, tapi kita juga nggak boleh egois. Perut ini harus terisi. Ya. Ya. Terus matain juga harus ditidurin gitu ya. Kita juga nggak boleh egois. Tapi ya udahlah, kita produksi berulang, tapi kita di rumah gitu. Kita menciptakan produksi yang berulang, tapi kita di rumah, kita nggak usah keluar. Kita nggak usah. Ya walaupun ujung-ujung kita juga pasti keluar dengan emang ada orderan, Iya. adanya Panggilan. Yang penting kita produktivitasnya itu bisa buat kita, bisa buat orang lain juga. Kenapa enggak kita ambil? Iya, gitu. Ya begitu, bakar melu. Kritik Sebenarnya rumah re ini kayak gimana sih? Apanya? Kayak apa arti dari rumah re itu? Ya kan jadi rumah nih, rumah itu kan kena. Sebenarnya kan rumahnya ada A-nya 2 ya? Iya. A-nya 2. Kenapa A-nya 2 ini adalah rumah pembeda dari kata rumah biasa? Karena kan rumah biasa mah kan A-nya 1. A-nya 1. Tapi kan karena 2 ini yang membedakan. Gue mau ke rumah. Jadi nanti pas penyebutan rumahnya A-nya dipanjangin. Rumah. Rumah. Aku mau ke rumah. Terus ada tadi yang dibilang ada kata kembali, ada produktivitasnya, ada produksi. Ada produksi kan kita manusia yang berproduksi berusaha terus menerus, tapi karena di KB jadi cuma 2 orang anak. Bukan reproduksi gini coy. Otakmu dijaga, coy. Gue suka dengan otakmu dijaga. Ada juga sih yang mengartikan seperti itu ya. Banyak. Rumah reproduksi, rumah bersalin apa? Ntar dateng mau orang hamil. Iya. Bingung ya. Yang ada, lu bawa gak apa-apa bawa orang yang hamil tapi kita foto. Itu. Ya banyak yang mengartikan bahwa ini adalah rumah bersalin, tapi sebenarnya enggak. Rumah reproduksi itu ada rumah yang memang berproduksi berulang. Apapun yang kita bisa produksi Ya. dan kita ulang produksinya itu. Kita nggak pernah muluk-muluk sama yang nggak bisa sama kita. Iya. Misalkan si Rizky nih jagung ngibulin orang, ya itu produksi. Itu kali ya. Harus dikembangkan. Jangan. Intinya mah kita sebenarnya membantu meringankan beban orang. Maksudnya orang punya suatu konsep atau kita bantulah gimana menyelesaikan konsep itu supaya apa yang orang itu mau gitu juga sih kadang-kadang. Jadi walaupun memang tujuan kita sebenarnya bukan uang banget, yang penting kan silaturahminya kita terjaga. Nah selain itu juga kita juga punya produk-produk yang dari kita. Apa aja sih produk kita? Nah kita di sini ada tetap ya indukannya itu kita Tetap rumah re. Nah di bawah-bawah rumah re ini ada kayak seperti expand re, terus Rumah tanam. rumah tanam, terus ada juga
ada juga ruang re, ada Rejoice, ada radio, ada podcast rumahan yang sekarang kita lagi bahas. Terus ada kedepannya kita bakal bikin rekopi, terus ada juga sepatu re sama satu lagi itu apa ya? Rejoice. Udah. Pokoknya banyak deh Banyak. sebenarnya, karena emang kita juga nggak memungkiri bahwasanya ini kami itu rakus dalam segala hal. Ya, sebenarnya gini, gua agak sedikit gugah banget soalnya banyak orang juga kan ketika ngeliat feed kita yang baru di-upload tuh, rumah re nih, pasti baca ada expander ya, ada rekopi, ada rumah tanam, ada yang lain-lain lah gitu, ada banyak bilang, ini banyak banget gitu ya, kok serangkut banget gitu. Padahal satu-satu baik. Sebenarnya gini, ini yang kita bilang adalah produktivitasnya memanfaatkan waktu. Karena expander nggak mungkin dalam 1 minggu atau 1 hari ada yang nikah terus dan pakai jasa kita terus. Terus rumah tanam sebenarnya kita nyiram tiap hari ya. Ngurus mah tiap hari. Iya. Karena tanaman itu adalah Doa. menanam adalah doa. Nanam itu tiap hari, tapi kan nggak selamanya. Pasti kita punya bosan lah. Kita punya memiliki kebosanan banget. Terus ada namanya ruang re. Ruang re itulah ruangan re itu adalah ada yang nanti ada nyanyi, ada nyanyi, puisi, mau teater dan lain-lain. Nanti kita juga lagi menggarap video buat film ya. Buat film nanti juga ada di YouTube kita. Nanti ruang re itu ya berarti kalau ruang re itu bukan untuk kita. Bukan untuk kita Bukan pribadi kita juga. Pribadi. Siapapun Siapapun. yang ingin berpartisipasi kali ya. Berpartisipasi atau terlibat terlibat atau menuangkan ide ataupun menuangkan karya di sini. Silakan, kita bisa ngobrol duduk dengan sebuah teh dan kopi. Iya bang. Sebuah teh dan kopi, kita bisa ngobrol nih, pengen apa nih, karya apa nih yang kita bahas. Boleh nanti kita bahas di sini. Itu namanya ruang re. Terus ada juga Rejoice. Alhamdulillahnya kita punya kebiasaan, kita dikasih kebiasaan nyablon, cukil, apa lagi cul? Gelang ya. Gelang bikin Kalung. Ya, buat tanaman, kalung dan lain-lain gitu. Nah, insya Allahnya kedepannya kita lagi nyari produktivitas yang emang benar-benar kita nyablon dan kita membuat katalog sendiri. Katalog sendiri. Karena emang udah ada sih desain dan lain-lainnya sudah ada. Tinggal kita emang terjun saja, itu buat di Rejoice. Terus terjun gak pakai dana anjir. aduh, kan gue bilang tadi bukan hanya sebatas dada. Aji gitu tuh, gue sekolah dada gue. Terus udah selain tadi Rejoice ada juga apa tadi radio. Cuman kita lagi vakum dulu untuk radio karena emang ada beberapa hal yang harus kita prioritaskan, memanfaatkan waktu yang lebih dulu. Kita menaikkan dulu apa, baru kita ke radio. Terus ada sepatu re juga, kita juga belum ke sana karena kita juga masih ngebahas dulu rumah re-nya. Rumah re-nya. Yang kita sekarang lagi tingkatkan adalah expand re dan rumah tanam serta ruang re-nya. Jadi slow and nikmatin, karena bukan kita bilang serakah mah serakah. Rakus mah iya rakus. Cuman kan rakusnya ini kan kita bentuk yang masih wajarnya lah, maksudnya kebaikan lah, maksudnya buat kita supaya kita kan anak muda nih. Kita jangan malas gitu. Pasti malas jika lu. Takutnya anak muda yang seperti kita ini bergelut di pergaulan bebas. Waduh, jauh kali itu. Jangan sampai. Makanya kita enggak ya. Makanya kita memanfaatkan waktu, bangun tidur kita sholat, yang ingat sholat. Ibadah nomor satu. Terus dunia mah nyiram karena kita menanam tadi ada doa, apa yang kita tanam, apa yang kita pelihara, kita harus rawat. Kalau misalkan kita nggak mau rawat ya udah nggak usah. Udah tanamnya bakar. Nggak ada lagi hashtag menanam itu adalah doa. Bullshit itu kalau kita nggak rawat tanaman. Ya. Jangan nanam doang nggak disirami. Jangan nanam, jangan membuat doang baru nggak dijaga ya. Lemah lu. Ini marah ini kita. Ya itu tadi adalah beberapa hal. Kita juga udah punya ruangannya pribadi. Cuman untuk ruangan baru ruangan re ini ya. Sama podcast rumahan agak rapi ya. Agak rapi karena rumah tanam ini kita masih agak kelimpungan
untuk tanaman yang emang di depan itu, kalau kalian main ke sini ada tanaman di depan itu masih banyak banget yang harus kita tata. Karena kemarin tadi siang kita baru beresin strawberry ya. Iya, Kita baru beresin strawberry. Jadi kalau kalian pengen mau tanaman buah-buahan datang ke sini. Mau kayak Lembang, Bandung ada kebun strawberry, sini ada. Dulu bawa Lembang nih. Orang Lembang marah-marah nanti. Ya, maksudnya sini ada, maksudnya daripada kerja ke Bandung kan macet mulu Iya, tuh, macet apalagi mulu. kan capek, kesini aja. Kesini ada aja. kebun strawberry. Ada, karena udah buahan ya, udah Udah berbuah, berbuah, udah udah berbuah. Alhamdulillah udah berbuah banget karena kita percobaan dan akhirnya menghasilkan. Kalau lu pengen kepo lagi tentang ini, lu take aja rumah tanam ataupun datang ke sini ke rumah Rey-nya. Kalau buat nanya-nanya map, silakan lu DM ke orangnya. Iya, benar. DM aja. DM Direct berdua. message. Nanti gua kasih SMS. SMS SMS WhatsApp. WhatsApp. Dah. Tujuannya gimana sih sebenarnya ke depannya? Lu jauh sebas. Sebenarnya gini loh, kan kalau orang gitu kita orang ngelihat dan misalnya kita kayak waktu itu inget kan yang kata kita berangkat sholat, kalau misalnya orang mandang kita tuh kita gak ngapa-ngapain. Oh iya. Bener. Gua sebagai orang yang gak berkecimpung di sini gitu ngerasa tersinggung gitu kalau orang ngelihat kita misalnya siang-siang gitu misalnya lewat gitu ini pemuda Udah nggak ada ngapain kerjaan, baik. ngapain baik ini bukannya kerja. Iya, di rumah tuh kita di ngapain. sini ngapain. Iya, ini emang pernah waktu itu berangkat terus bilang, ini lu pada ngapain sih itu? Mungkin ngerasa bagi dia pada ngapain sih, nggak ngapa-ngapain juga gitu. Iya. Astagfirullahaladzim, ngeri. sakit aja. Tapi sebenarnya bukan nggak ngapa-ngapain, mereka karena nggak ngeliatin Nggak proses ngeliat kita. itu Karena emang karena gini, kadang-kadang sudut pandang itu dinilai jelek kalau misalkan dia, ya walaupun kita ngopi di depan gitu atau ngerokok atau ngapain di depan, kita duduk gitu, ih anak muda tuh sekarang mau Iya. nongkrong doang. Padahal gue pengen narik bajunya terus bilang, aing gak nyablon anjing. Aing edit video sih ya ngobrol. Iya sih kan kita tinggalin. Tas ya. Astagfirullahaladzim kasar goblok. Bener, mindset orang itu kan maksudnya ngelihat orang yang kerja itu orang yang pakai dasi, pakai kemeja, Iya. celana, sepatu, pantopel gitu Iya. kan jadinya itu pengen dirubah mindset itu. Sebenarnya kerja itu kan nggak begitu, maksudnya kerja itu kan banyak, maksudnya luas. Luas, iya, luas banget. Kerja itu luas gitu loh, maksudnya jangan berpikiran orang yang kerja itu orang yang punya rutinitas yang monoton itu tiap hari datang pulang. Enggak. Pagi pulang malam gitu kan. Nah kita coba merubah mindset itu dengan ya apa yang kita Begini kerjakan adanya sekarang gitu. begini. Berarti kalau misalkan kita lihat gitu, petani aja yang datang pagi-pagi bawa cangkul ke depan, berarti dia nggak kerja ya? Iya itu Padahal makanya gua masih maksudnya dengan pemikiran mindset orang-orang sekarang gitu. Ya udah nih tampol gua. Iya, makanya kita membuat kenapa produk itu bisa dilakukan di rumah. Makanya kita bentuklah ini rumah Rey. Sebenarnya bisa aja di rumah masing-masing. Iya, bener. Rumah masing-masing, cuman pasti lu bakal terpancung ataupun apa sih? Terikat sama batin. Zona-zonanya, batinnya. Karena gini, kalau lu main di rumah, kalau lu makan di rumah, itu udah ada. Semua itu udah ada. Orang tua lu pasti ngebiayain lu, ataupun orang yang nggak ada orang tuanya pasti langsung makan nih tinggal di rumah. Tapi kalau di sini buat makan aja mungkin 2 kali. Iya. Emang 2 kali sih makannya. 2 kali. Tapi sehat. Tapi sehat. Karena kita nanam sayur. Ada pakcoy sayur. Ada bakcoy. Kalau kita pengen cabai kita tinggal nanam. Iya. Tinggal petik. Tinggal petik, Iya. tinggal petik. Gak boleh sombong, Pak. Ya maksudnya ini Memotivasi. aja, maksudnya kan sekarang kan apalagi dengan keadaan yang sekarang pandemi ini kan maksudnya berpikir nyari kerja susah, emang benar. Maksudnya jangan sampai mindset kalian berpikir bahwa kerja itu harus dilakukan di kantor atau rutinitas yang misalnya monoton pagi pulang ini punya kantor gitu kan enggak. Maksudnya sekarang online shop aja banyak yang sukses gitu. Maksudnya itu kan salah satu peluang kerja banyak gitu. Iya, kalau kita ngomongin tadi aja masalah kerjaan, kalau yang berjas atau apa pakai baju PDH dan lain-lain, sebenarnya gini, balikin lagi aja, kita juga nggak muluk-muluk sama perut gitu ya. Kita dibalik lagi, kalau misalkan kita ngomongin idealis, kita ngomongin idealis gitu, kita ngomongin idealis bahwa kita nggak mau dibuat tekanan, tapi kita juga nggak ngebohong bahwa kita perut ini harus terisi, perut ini harus terisi, mata ini harus tidur. Makanya kita punya produktivitas yang benar-benar sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita sendiri gitu.
nggak melampaui batas. Ya, nggak melampaui batas dan tanpa paksaan. Jadi kalau lu mau nanam, ya silakan nanam. Kalau lu mau bikin video, ya silakan bikin video. Tapi kalau lu lagi males, ya kita nggak maksa. Iya. Kita nggak maksa. Yang penting perut lu hari ini terisi. Besok, ya insya Allah terisi lagi. Kalau nggak ada, ya kita tinggal tidur aja lah. Iya. Tidur aja. Tinggal puasa gitu, tinggal puasa. Kan ibadah lancar. Iya. Bukannya kita sombong juga orang-orang yang berada di rumah Re ini memiliki karya semua, bukan ke situ. Tapi kita memang ingin menciptakan sebuah karya bukan dari kita doang. Iya. Makanya kalau misalkan teman-teman nih, oh rumah Re ini sombong banget nih, ada banyak banget, gue pengen ikutan tapi kagok banget. Jangan merasa kagok, lepasin rasa gak enakan. Tapi lu ngobrol sama kita, datang ke sini kita ngobrol. Walaupun ada teh, ada kopi yang kita sediakan, nggak seberapa gitu. Ya udah, camkan gitu. Lu luapkan, lu pengen bikin apa? Kita bisa bantu gitu, kita bisa bantu. Selama kita bisa ya bisa. Tapi kita bilang, oh ini nggak bisa, kita bakal bilang nggak bisa. Terus gue juga suka dengar tuh kayak sibuk banget sekarang lu sibuk banget apa gitu. Kalau menurut kami itu sibuk ya memang harus sibuk kita. Harus. Kalau kita nggak sibuk, kita nggak punya uang satu itu. Atau nggak makan lah kita kalau kita nggak sibuk. Kalau misalkan pekerja yang memang sebulannya sudah dapat gaji atau gimana ya itu udah enak ya. Enak. Kita kan enggak ya maksudnya. Jadi bilang nggak ada kita nggak maksudnya. Keseharian kita tuh mesti sibuk. Iya. Kita Maksudnya sibuk. gini loh, walaupun sebenarnya kita ibaratnya nggak kerja kantoran gitu, maksudnya kita juga punya jam kerja istilahnya ya. Kita juga ngelakuin hal ya emang kayak orang kerja sebenarnya mah, walaupun emang nggak seperti orang kerja pada umumnya gitu. Dan itu man memang gaya kantor kita tuh seperti ini adanya teman-teman. Itu nggak membedakan dengan orang yang pakai Iya. baju-baju wow gitu. Kita juga punya PDH masing-masing. Anjing PDH. Bagian dinas harian. Nanti kita ditanyain nih PDH Iya. ini. Kita kan pakai kaos doang, terus pakai celana pendek, udah itu doang. Orang mau ke tanah loh, mau main tanah. Lu main apa dong? Kecuali kita mau foto, ya nggak? Masa iya ke weddingnya tuh kita ganteng nanti kalau mau foto. kalau mau foto ganteng banget ya. Kalau mau ke kebun mah biasa baik gitu. Tapi gua kita kan udah lumayan ya perkenalannya banyak panjang lebar segala macam. Dari gua pengen tahu dari masing-masing kita gitu tujuan kita pribadi ini yang buat rumah Re ini apa sih, coba dari luar. Sekarang panggilnya Wan, tadi panggilnya Abang, kurang ajar bang lu. Dari luar. Serius dulu bro. Oh, iya, Serius. Kalau gue pikirnya tujuan rumah Re ini mau dibawa kemana, sebenarnya gue gak muluk-muluk. Gue pengen tujuan rumah Re ini yang tadi gue bilang, satu hal dulu nih, di expand Re kopi, mau di rumah tanam, semuanya itu naik dulu, up dulu, sebelum itu rumah Re-nya naik. Karena kenapa? Kalau anak-anaknya ini naik, rumah Re-nya sendiri bakal naik. Alhamdulillah nih kalau gue bisa berkembangan dari Februari kita ketemu gitu, ngebentuk sampai sekarang bulan Agustus gitu, ada sekitar 7 bulanan. Expand Re dan rumah tanam itu sebenarnya naik banget. Itu bisa kelihatan kalau misalkan walaupun pengikutnya itu cuman baru ya bilang nggak muluk-muluk banyak gitu, tapi itu bisa dibilang itu naik. Itu yang membuat nama rumah Re naik. Jadi bukan rumah Re itu naiknya bukan karena oh rumah Re itu keren, enggak, tapi karena punya bagian-bagiannya. Jadi gue juga gak muluk-muluk. Tujuan gue di rumah Re apa gitu, gue pengennya rumah Re yang naik. Gue pengennya semuanya ada anak-anak yang naik, semuanya terrealisasikan, sehingga gue gak usah nyari tujuan lain lagi. Rumah Re naik, yang lain juga naik. Jadi ada apa ya dibilangnya ya, simbolisis mutualisme. Oh, simbiosis. Oh ya, simbiosis mutualisme. Jadi satu hal yang kita kerjakan semuanya juga pasti kita bisa ke up. Kalau untuk tujuannya kita juga pengen sukses. Gitu, pengen sukses. Pasti pengen sukses gitu, pasti pengen sukses, pengen kaya, pengen punya istri gitu ya, nikah. Gitu mah enggak di. Lu kalau ngomongin muluk-muluk sebenarnya kan intinya sih kalau rumah Re itu bisa naik, ya kita juga bisa ngebanggain orang tua kita pribadi. Jadi ya, benar ngebohongin bahwa segala hal yang kita lakuin cuma harus izin orang tua.
Ridho lah ya, ridhonya gitu maksudnya. Gak muluk-muluk, rumah hari ini harus bangkit gitu rumah hari. Walaupun Februari itu dibentuk kita tapak dari nol biaya. Gua kalau bisa bilang nih dari perkembangan Februari karena udah ngeliatin banget gitu ya. Februari itu kita belum ngasilin apa-apa. Bulan Maret kita cuma dapat 100.000 per bulan. 100.000 per bulan, sedikitnya 150 dan itu habis sama uang sabun. Tidak sedih. Maksudnya ini yang gue membuat semangat bahwa tujuan rumahnya itu apa gitu. Ay, gue sedih. Sampai sekarang beras belum beli ya? Udah beli ya? Udah. Aman. Ya maksudnya ini yang membuat kita. Nah tujuan rumahnya itu ke depannya gimana? Kita pengen sukses. Kita pengen ngebahagiain orang tua, rumah ini naik. Lu bisa ngeliat rumah Ren naik ini nanti pasti di depan sudah ada apa namanya sih waktu kita rencanain buat tempat ngopi kedai itu. Tapi emang kalau kadarnya kopi biasa lah, ya. teh biasa. Kita nggak bakal ngopi muluk tapi kita kopi masyarakat lah karena itu sudah direncanakan tinggal kita geraknya. Iya. Kalau menurut lu kalau lu Cil Ki tujuan untuk rumah Re Ya, pribadi. gua bareng-bareng nih. Satu lah, kan gua kecil. Lu dulu aja. Oke. Kan gini jalannya. Bisa lu camping. Kayak apa baik. Nah, berarti kalau tujuan gua ya yang pertama itu gua pribadi buat rumah Re ini ya bermanfaat buat orang banyak. Kalau gua gitu dan enggak mesti kita kaya ya, syukur-syukur kita kaya gitu. Yang penting kita tuh merasa cukup gitu, cukup Nikah lah ya. buat hari-hari yang kita lewatin kayak gitu, kayak makan ada gitu, ngasih orang tua ada, terus buat kita beli-beli barang buat kita ada. Ya pokoknya bersyukur aja kita atas apa yang kita lalui dan kita dapati hari ini. Tapi kalau misalkan gue bilang tadi ya ini ada, tapi itu doa yang memang kejawab ketika kemarin kita pengen beli apa split atau batu buat ruangan workshop belakang itu sampai kebeli gitu ya, sampai kebeli kita pengen beli payung buat foto ataupun godok gitu apa itu kebeli gitu, alhamdulillah kebeli dari Februari sampai bulan Agustus ini itu kebeli gitu, doa bahwa apa yang kita ucapkan ya itu doa buat yang alhamdulillah. Nggak lepas dari bersyukur tadi. Iya benar itu. Dah paling kalau menurut gua gitu aja, bermanfaat buat orang banyak gitu. Terutama buat diri pribadi gitu. Yoi, lebihnya coba Rizky gimana tuh? Kalau gua jujur kan gua bareng baru ya. Baru kan gua Ya anak baru nih aja. Baru nih bener ya. Nah, sebenarnya gua sama Acil ini kenal udah lama banget, maksudnya dari zaman mondok gitu, emang ngelakuin hal-hal apapun. Bentar, hal-hal apanya nih apa nih? Apapun. Mandi dulu zaman waktu. Gua mau bahas mandi barengnya di jalan. Nah, jadi maksudnya sebenarnya pas saat ini mau dibentuk pun gua tahu gitu. Cuman waktu itu emang keadaannya gua nggak memungkinkan untuk langsung ikut gitu kan. Jadi setelah gua ini dan masuk, gua waktu pertama kali tuh bulan apa ya? Bulan apa sih? Yang kita ke Cipanas itu ya? Iya. Itu pertama kali gua ikut emang. Foto ya sih. Iya, Maret aneh. Nah, itu emang apa ya? Tujuan nggak muluk lah, nggak munafik juga, emang semua orang ya apapun yang dituju pasti pengen sukses kan ya. Pengen sukses, tapi emang di luar itu emang apa yang kalau prinsip gua gini, gua ngelakuin apapun apa yang gua seneng gitu. Dan kebetulan emang apa yang dikonsepkan di sini di rumah Re sendiri apa yang gue seneng, kayak bikin film atau sekarang kayak bikin podcast atau ngelakuin hal-hal yang emang masih di dunia gue gitu kan, karena gue kuliah juga kan dunia broadcast dan gue dibilang idealis gue orangnya, karena gue pengen apa yang gue udah belajar dan gue pengen nerapin itu saat gue udah kerja atau apapun itu. Nah makanya gue bergabung di sini karena emang sesuai, di luar emang menanam kan, kalau menanam mah kan adalah doa, kan jadi apa yang kita tanam pasti akan berbuah buat kita. Nah itu sih sebenarnya intinya. Kalau gue pribadi, gue orangnya ngelakuin apa yang gue senang, di luar emang tujuan utamanya sukses lah, pengen sukses bareng-bareng.
itu paling gue pengen ngelakuin suatu hal yang gue seneng, dan gue nggak mau maksudnya ngelakuin hal yang nggak gue seneng gitu. Maksudnya ya kayak sekarang kan ngelakuin apapun yang emang menurut gue nyaman itu. Bukan gue nggak mau keluar dari zona nyaman. Menurut gue dibilang idealis ya idealis. Gue pengennya lakuin apa hal yang udah ini yang gue belajar ini ya gue harus ngelakuin ini. Itu kalau gue kan. Jadi bilang zona nyaman sih bukan zona nyaman juga, tapi kita kalau kata orang, oh berarti kamu cari aman, enggak juga. Kalau gue, kalau gue cari aman, gue nggak usah nyiram gitu, gue nggak usah mikirin tanaman, udah strawberry biarin bae lah, nanti juga berbuah kan nggak gitu. Kalau iya bener, kalau misalnya kita dibilang nyari zona aman, sebenarnya kita di sini juga maksudnya bukan zona aman malah. Iya, malah bukan zona aman gitu. Kita hidup dengan serba pas-pasan gitu istilahnya. Sedih banget. Maksudnya, tapi kan kita sedang menikmati proses. Namanya proses, kan ada yang pernah bilang proses itu tidak enggak kan menghayat. Nah itu proses itu nggak bakal mengkhianati hasil gitu. Maksudnya sekarang emang lagi prosesnya lagi di bawah dulu mungkin. Ya insya Allah lah dengan berjalan dengan yang malasnya kita sedikit harapan kita malasnya dibuang dikit dan langsung insya Allah lah gitu maksudnya. Kan proses rumah ini sebenarnya kayak nanam apa yang kita tanam benihnya, apa yang kita kasih tanamannya, apa yang kita siram gitu. Kalau lu pengen jadi benih ya itu berarti hal yang emang pertama kali lu bakal lihat gitu. Entahlah nanti mungkin ya alhamdulillahnya rumah nih, expand naik. Berarti kan benih yang ditanam di expander berarti itu udah jalan nih. Tapi kan lu nggak nanam satu pohon doang, karena lu nggak makan cabai tiap hari. Pasti lu makan ada tomat, ada bawang, ada bawang putih, itu ada bawang merah, ada hal-hal lain yang emang menjadi pelengkap bumbu di masakan dapur. Jadi ngomong dapur. Ya berarti kan nggak hanya expander yang kita taikin, karena dari tadi gue bilang foto wedding ataupun nggak mungkin sehari sekali hanya. Pasti ada jangka waktu buat kita istirahat, berarti kita gunakan buat manfaatkan waktu. Bilang serakah mah kita nggak serakah, itu cara kerja kita. Jadi mohon buat teman-teman yang emang benar-benar rumah Reni serakah banget, nggak juga. Kalau lu ikut kecambung di sini, kemarin juga kan ada teman-teman kita ya yang emang kita minta bantuan buat jadi soundtracknya film kita, bilangnya, pertama kali ngeliat katanya rumah Re serakah banget, banyak banget. Emang pas pertama kita mendengarnya, agak sakit juga sebenarnya, kita dibilang serakah. Tapi kita kasih penjelasan bahwa rumah Re ini, ya tadi gue bilang rumah Re ini kita sedang memanfaatkan waktu yang lenggang. Karena gue pikir kan orang kerja bangun pagi, berangkat, pulang sore, istirahat. Pasti disempetin waktu buat karya. Tapi kan berbeda dengan kita. Bangun pagi, sholat, nyiram, bukan kita agul, bukan kita sombong, beres rumah, karena kita nggak ada yang beresin rumah. Iya benar. Terus Bang Seras kalau misalkan alhamdulillah dikasih waktu buat istirahat malam, ya kita tidur gitu. Tapi kalau misalkan kita mau ada kepentingan buat ngedit video, ada kepentingan kita buat ngedesain, ya ngedesain, ada kepentingan yang membuat hal-hal lainnya silakan, nongkrong ya silakan. Kita nggak lepas dari silaturahmi. Ya. Intinya mah kita menciptakan sebuah ruang untuk bersilaturahmi. Ya. Belajar bareng. Belajar bareng. Kayak gua pas datang ke sini gua sama sekali buta dengan tanaman gitu. Dan karena pas gua masuk sini karena ada suhunya di sini yang mengajarkan tentang tanaman, gua jadi tahu gitu loh bahwa tanaman itu sesuatu asik bener. Gua nggak menang. Pertama megang pancil kapan? Gue jujur gue orangnya nggak bisa megang alat-alat yang kayak perkakas gitu modelnya macul atau apa. Tapi di sini gue harus ngelakuin itu gitu, bukan harus sih, maksudnya gimana ya, tergerak lah, pengen tahu, pengen ini. Jadi kayak sekarang misal ngelihat gue kemarin baru nyambungin alpukat terus tahu numbuh pucuk, ada kepuasan sendiri gitu di dalam diri kita gitu, ngeliat wah tumbuh, berarti apa yang kita tanam berbuah gitu. Jadi gimana gitu, senang gitu, greget melihat apa yang kita buat, ya mulai dari nol tahu membuahkan hasil, senang banget gitu. Sama halnya dengan rumah Re ini yang tadi gue bilang dari nol sampai alhamdulillah berapa bulan, 7 bulan ini, ya alhamdulillah banget ada perbedaannya. Walaupun ya emang dibilang muluk-muluk idealisme kita belum terpenuhi, tapi kita tetap mencoba. Ya kita juga nggak bilang idealis banget, kita juga memikirkan egosentris kita banget. Yang penting kita nggak merugikan orang lain. Ya, dan beginilah rumah Re gitu. Nggak bisa kok gitu begini, udah begini rumah Re gitu.
Kalau mau tahu dulu begini. Gimana lagi? Kalau lu pengen tahu lebih jelas ya silakan datang ke sini. Ketemu silaturahmi. Oh, gue pengen karya ini nih Wan, bisa gak? Acil, Ki, bisa gak? Bisa baik, kalau lu pengen gerak. Inti kita adalah bergerak. Kalau kata Tan Malaka, terbentur. Terbenturnya 3 kali, Cil. Terbentur. Gak kompak. Enggak, gua baca, gua cari tuh takut salah, nanti gua disalahin. Tapi gua juga lupa lagi 3 atau 2 ya. Ya, pokoknya tadi tuh udah tuh ya Tujuan, harapan kita gitu. Mungkin Ini ada nih yang satu gitu pengen gua golin nih gitu ya, saat dekat-dekat ini gitu, entah berapa bulan yang akan datang gitu ya, ketika kita sudah memiliki produk food atau makanan gitu, Ya. teh gitu, gue pengen nyediain sebuah meja dan di situ kita ngundang orang tua kita gitu ya, bareng-bareng gitu, entah itu orang tua gua gitu, terus Ya. Miswan, terus Kiki gitu. Ya untuk makan itu bareng satu gitu, goal yang emang benar-benar emang harus. membahagiakan hati gua gitu, karena selama ini gua banyak banget dosa. kalau ngomongin dosa mau pasti Udah pokoknya luput dari itu dosa. Ya. paling Satu harapan bahwa- satu harapan terdekat gitu. Nah, ngomongin orang tua kita juga nggak bakal lepas gitu, makanya kita pengen kan Acil tadi bilang bahwa satu goalsnya itu bakal ngundang orang tua mungkin kesini gitu, tapi kita harus berusaha keras juga supaya menghadirkan itu tempatnya dulu. Ya tadi berarti nggak muluk-muluk bahwa semuanya bakal kita kejar secepatnya gitu. Syukur-syukur makanan yang kita hidangkan itu kita yang tanam. Amin. 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 Ya mungkin buat teman-teman kan udah kita jelasin nih inian tentang rumah segala macam kan, mungkin penasaran di rumah ada apa aja, maksud ruangannya atau Ya. di depan gimana, tampangnya ini di mana atau di dalam gimana. Jadi rumah Re ini ada dua tempat, bukan satu tempat di kompleks Sukahati. Di kompleks Sukahati. Warung Muara Beres, Warung Serap, Gang Warung Serap. Kalau misalkan dari TK Budi Utomo tinggal lurus, nanti ada rumah Re. RA Sulasul Husna. Promosi kita. Nah, nanti di sana itu ada rumah Re. Di depannya itu ada tanaman. Kita ada tanaman alpukat, ada buah-buahan lah, ada stroberi yang baru datang. Duren. Ada durian juga. Terus kalau kita ngeliat di depan itu ada tanaman rambat. Tapi kalau tadi nanti nonton kalian videonya yang tadi film horornya buatan anak-anak teman-teman Rizky, di situ ada tempat. Jadi lu bakal ngeliat tuh perbedaannya awal sama yang sekarang. Sekarang banyak banget tanaman di depan, bala juga soalnya. Bala cuman lebih rapi. Lebih rapi lah. Terus nanti masuk ke dalam. Nah itu yang area rumah tanam. Di depan itu area rumah tanam yang insya Allah di depan itu bakal kita bahas, jadikan sebelah kanannya ini, sebelah kirinya bakal jadikan tempat rekopi. Cuman memang karena kita lagi mencari dana ya, cari dana, si dana hilang mulu nih. Nah, terus ke dalam lagi? Ke dalam lagi itu ada ruangan depan itu yang bakal jadiin tempat rekopi, tapi kita pakai syuting dulu film. Rekopi depan, jadi ada ruangan depan, kamar depan, ya ukurannya 3x4-an, jadi itu ruangan rekopi. Terus ini studio kita podcast, ruang Re Radio di sini semua. Terus di ruangan tengah itu ada Re Choice. Nanti cuma katalog hal-hal yang berhubungan dengan rumah Re ada di sana. Baju dan lain-lain. Pulang. Tote bag, pacar di situ digantung. Mantan. Tergantung. Doa emak ya, doa. Terus sebalik sana nanti ada dapur. Dapur itu yang bakal jadi ruang produktivitas rekopi ataupun masak-memasak kita gitu. Untuk mengisi perut kita. Dapur ngebul. Di sebelahnya juga ada kamar kita yang memang privasi banget. Hancur banget. Dan sebelah kirinya itu ada sedikit tempat workshop gitu. Idealnya sih ada tempat kiri. workshop ya. Iya kiri. Workshop ukurannya gede. lah. Tempat belajar yang insya Allah Tay Day kita bakal adakan. Ada katakan tanam bareng juga ada adakan. Bukan insya Allah pasti adakan. Sharing lah. Sharing. Tunggu momennya. Nanti juga ada ruangan sablon yang lagi dibentuk di dekat kamar mandi. Teman-teman bisa nanti lihat. Di belakangnya juga ada tanaman ya. Ada tanaman dan masih digarap tanaman-tanaman. Terus di paling belakangnya ada 3 kandang yang bakal kita isi
hewan apa aja, nanti mungkin kalian bisa dilihat di Niatnya mau burung kalkun nih, cuman yang jual mahal banget nih. belakangnya ada Kalau ada channel murah burung kalkun boleh lah. Kabarin kita. Kabarin kita mau naruh kalkun. Aku nih ya, dagingnya katanya enak banget ya. Ada 3 kandang, ada satu tempat pembibitan di belakang. Cuman kita emang belum nemuin pembibitan yang pas buat di belakang. Jadi mau pembibitan di depan. Bisa komen apa yang cocok apa, nanti kan dilihat videonya nih nanti di belakang kayak gimana, nanti bisa komen nih, oh bang tanam ini bang, dan Ya. komen di boleh lah. Boleh. Ya, begitu ya. Ya, terus satu lagi ada ruangan di sana yang emang lagi digarap karena tanaman di sini sebenarnya bukan di sini tanaman rumah tanam itu, tapi areanya ada di seberang jalan ya. Lurus. Lurus. Kalau dari rumah ini kita ngadepnya lurus ke kiri dikit. Di situ ada Lurus ruangan. itu kebun orang. ada ruangan, jadi sebenarnya tempat yang emang agak gede. Jadi nanti itu bakal jadi rumah tanam di sana. Jadi pas rekopi ini ditekin, rumah tanam di sana. Itu tadi bagian-bagian ruangannya, tapi kalau pengen lebih jelasnya, ya silakan mampir. Kita open kok. Open, datang malam-malam dengan suara gemericik air. Kayak curug-curug. Kita lupa nyebut ada kolam ya, ada kolam. Gemericik air. Ini tempat pas buat kalian yang emang benar-benar butuh tempat penyendirian. Iya. Tempat penyendirian, Ngobrol, tempat yang ngobrol, curhat. tempat berkreasi, tempat curhat. Tapi jangan tempat minta duit. Karena kita juga nggak punya duit. Kita datang ke sini, Bang, minta duit, Bang. Enggak. Ya, begitu kurang lebihnya Ya. dari Rumah Re. Di keseluruhan Rumah Re kita udah memperkenalkan diri, terus tujuan, terus harapan kita, terus adanya di sini tuh apa aja, siapa aja yang ngisi ya. Ya itu. Ya udah. Apa lagi? Apalagi? Ayo apalagi? Tapi kalau misalkan buat teman-teman kalau emang benar pengen bertanya tentang Rumah Re, silakan komentar gitu supaya jelas. Supaya Instagramnya. Apalagi ada saran dari teman. Iya, boleh. Itu bener. Ada saran lebih bagus gitu, lebih Saran bagus. membangun. Saran yang membangun, saran yang mau kritiknya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita terima Nggak kok. apa. Kita open Open mic banget. banget buat kalian. Nggak menutup kemungkinan bahwa kalian juga bisa diundang ke sini buat podcast. Iya betul. Karena podcast ini berkelanjutan, maksudnya Berkelanjutan. nanti bakalan ada apa, kita bakal bahas apa dengan seseorang baru gitu. Hal-hal keren gitu, misalkan gua yang keren. atau gua yang kece. Iya, sih. Lu apa, Pak? Gua yang biasa aja. Iya, kalah kita langsung udah gitu. Oke. Nah, begitu teman-teman ternyata ya. Jadi selamat datang di Rumah Re. Re. Silakan follow IG-nya rumah A-nya 2. Rumah tanamnya silakan di follow, expand Re-nya silakan di follow, Rekopinya silakan di follow. Rumah tanam Kali ya. juga jangan lupa di follow. Ya, IG kita juga jangan di follow ya, jangan lupa di follow. IG juga jangan lupa di follow, tukang-tukangnya. YouTube kita juga jangan lupa di subscribe. Ada 2 YouTube kita. Yang satu emang komersil, yang satu emang karya kita. Nah, kalau ini kita tayangin di rumah nih, di YouTube kita. Lu mau apa ya? Udah itu aja kali ya. Ya, mungkin. Ya udah itu aja. Selamat sampai ketemu lagi lah pokoknya. Selamat Main berkunjung, kesini lah. main kesini. Jangan lupa bawa hal yang emang benar-benar kalian bawa ke sini. Selamat datang ke rumah, selamat kembali ke rumah di Rumah Reproduksi. Ayo. Udah, assalamualaikum Mana doa? warahmatullahi wabarakatuh. Bye.